Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa lagi dalam ibadah online service GBI Gilgal Pondok Gede. Apa kabar semuanya? Mari Bapak Ibu, Saudara-saudara dikasih Tuhan, kita siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, di mana Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami hidup, untuk kami memuji dan meninggikan nama-Mu. Tuhan, kiranya Kau hadir dalam ibadah kami, dimanapun kami berada. Engkau menjamah setiap kami dan hadirat-Mu nyata, baik di rumah-rumah maupun di tempat ini Tuhan, dan dimanapun ya yang menyaksikannya ya Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ada sukacita? Kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita bersorak-sorak karena Tuhan Yesus adalah kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Tuhanlah sumber kekuatan kita dan gunung batu kita. Katakan bersama-sama. Tuhanlah kekuatan dan masmudu. Ya gunung batu. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku selalu bersyukur buat cintamu padaku. Takkan pernah berubah, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia Tuhan takkan pernah meninggalkan kita. Tuhanlah kekuatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Oh, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota berlindung.
Berfirmanlah bagi kami, jadikan tanah hati kami tanah yang subur untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara-saudari berada saat ini, yang saat ini lagi sedang live streaming. Saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengar isi hati Tuhan bagi kita semua. Karena mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau kita membaca firman ini dari ayat 1 sampai selesai, ini berbicara tentang pesan profetik dari Tuhan yang disampaikan oleh Yesaya, Nabi Yesaya kepada buangan Yehuda, orang-orang buangan yang ada di Babel kembali untuk membangun tembok Yerusalem. Tapi kenyataannya setelah mereka sampai di Yerusalem ingin membangun, tetapi banyak sekali tantangan, tekanan, ya, trauma masa-masa lalu waktu mereka ada di pembuangan, sampai mereka mengalami berlawan arah dengan orang-orang di sekitar, sehingga membuat mereka menjadi lesu, menjadi letih, menjadi tawar hati, hilang pengharapan, sehingga semangat gairah tidak ada. Tidak ada lagi untuk berusaha berjuang untuk bagaimana caranya membangun tembok Yerusalem kembali. Firman ini mengingatkan juga kepada kita gereja Tuhan, bahwa pesan Tuhan untuk Israel juga bisa menjadi pesan profetik untuk kita di hari-hari ini, di mana hari-hari ini kita sudah lihat sendiri bagaimana kegelapan menguasai bumi ini, menguasai bangsa-bangsa. Kalau kita lihat bagaimana virus corona membuat orang mengalami ketakutan, penguasa-penguasa menjadi letih, menjadi lesu, pengusaha-pengusaha ambruk, orang-orang menjadi takut, menjadi gentar, sehingga mereka tidak mengalami bagaimana harusnya memiliki masa depan. Belum lagi dikuasai oleh dosa, sehingga apa yang mereka melihat dengan matanya semuanya terlihat gelap. Hal inilah yang membuat sulit untuk kita bisa bangkit, anak-anak Tuhan, secara khusus gereja Tuhan. Padahal Tuhan di sini melalui pesan daripada Nabi Yesaya, pesannya adalah bangkit dan menjadi terang. Apa arti bangkit dan menjadi terang? Saya akan buka di dalam Efesus. Kita buka di dalam Efesus pasal 5 ayat 14. Saya akan bacakan. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita melihat betapa sebenarnya Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa disuruh bangkit dari antara orang mati. Ini berbicara tentang kerohanian yang mati, ya. Bangkit dari antara orang mati berbicara bahwa di sekitar kita banyak sekali orang-orang mati secara rohani. Karenanya Rasul Paulus mengingatkan untuk bangun, untuk bangkit. Karena Kristus akan bercahaya atas orang-orang yang bangkit dari kematian rohani. Kita adalah orang-orang, anak-anak Tuhan yang memiliki identitas, ya, anak-anak terang.
Kristus sudah bawa kita, Allah sudah bawa kita dari kegelapan menuju terangnya. Berarti dengan kata lain bahwa terang Kristus sudah terbit atas kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan menuju terang. Berarti terang Kristus sudah ada di atas kita, ada di dalam diri kita. Karenanya, jangan menjadi melihat situasi yang hal-hal yang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi kehilangan arah, akhirnya membuat kita letih, lesu, akhirnya mengalami yang namanya roh yang tidur. Nah, bagaimana kita supaya kita bangun, bangkit dari tidur kita? Maksudnya rohani kita bangkit, ya. Caranya adalah membangun manusia roh kita. Pada saat kita membangun manusia roh kita, maka segala sesuatu sekalipun di depan gelap, kita melihat ada terang Kristus di dalam diri kita, membuat mata kita tetap terang melihat. Ini yang Tuhan ingatkan kepada kita. Sekalipun kita mengalami yang namanya krisis ekonomi, kita nggak tahu masa depan kita. Kita secara gamblang, gimana ya masa depan kita? Atau ada orang-orang yang saat ini lagi sedang kehilangan pekerjaan, ya. Mereka mungkin menjadi putus asa, ya, sakit, ya. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Tapi ingat, ya, bahwa Tuhan mempunyai kerinduan bagi kita. Kita adalah orang-orang, ya, yang Tuhan izinkan kita lahir. Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup kita. Jadi kalau saudara sampai saat ini sekalipun harus melewati lembah kekelaman, sekalipun di dalam situasi kondisi yang tidak menentu ini, satu hal yang kita tahu, bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia memiliki tujuan, dia sedang mau mengalirkan perkara-perkara dahsyat, perkara-perkara besar di dalam hidup kita. Ini yang Tuhan mau ada di dalam setiap orang percaya. Karena satu hal, Tuhan mau ingatkan kembali bahwa identitas kita adalah anak-anak terang. Sekalipun dunia penuh dengan kegelapan, tetapi anak-anak terang tetap bangkit. Ini yang Tuhan mau. Yang kedua, Tuhan bilang jadilah terang. Berbicara jadilah terang. Di sini terang akan datang. Terang datang. Tapi yang saya mau katakan yang kedua, tampil bersinar. Berarti terang yang ada di dalam diri kita, kita bawa kepada orang. Pada waktu kita bangkit dan menjadi terang, terang di dalam diri kita itulah yang kita bawa, yang menjadi saksi bagi banyak orang melihat dengan mata terbuka bahwa anak-anak Tuhan, anak-anak terang tetap memiliki sukacita, memiliki damai sejahtera, memiliki pengharapan bahwa Tuhan Allah yang dahsyat dan luar biasa dikenal, karena Tuhan katakan kemuliaan Tuhan turun pada saat kita bangkit dan menjadi terang. Kemuliaan Allah muncul, ya, terjadi nyata di dalam hidup kita pada waktu kita tampil menjadi terang. Amin. Saya mau kasih satu kesaksian. Berbicara tentang kemuliaan Tuhan, ya. Banyak hal, dalam hal pekerjaan, dalam hal apa yang kita lakukan, dalam hal privilege, ya. Itu semua kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam setiap orang percaya yang tampil bersinar bagi dunia yang gelap ini. Saya mau saya mau kasih kesaksian satu. Saya dulu waktu saya harus kantor tutup, kami benar-benar kehilangan kerjaan. Untuk umur saya saat itu tidak mungkin lagi saya mendapatkan pekerjaan yang baru. Secara manusia, rasa takut itu pasti ada, manusiawi. Tapi satu hal, kita memiliki kasih karunia yang daripada Tuhan, dimampukan untuk kita tidak dikuasai oleh rasa takut. Saya hanya datang kepada Tuhan. Saya katakan, Tuhan, saya serahkan anak saya dan anak-anak saya ke dalam tangan-Mu.
apa yang harus saya lakukan. Saya waktu itu mendapat tidak besar, mendapat pesangon tidak besar. Karena ini berbicara tentang bahwa kita di PHK bukan karena maunya perusahaan, karena situasi dan keadaan yang ada. Secara manusia saya takut. Tetapi satu hal, kalau kita mau tampil bersinar, mau menyatakan kemuliaan Tuhan, kita harus mengandalkan penuh kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya katakan, Tuhan, apa yang saya harus lakukan? Tiba-tiba di pikiran saya dan benak saya terbesit resep daripada mama saya almarhum. Saya minta kepada kakak saya ambil resep itu, saya taruh di atas meja. Tuhan, saya gak pernah buat kue. Seumur-umur saya gak pernah buat kue. Melihat mamaku buat kue aja saya gak pernah. Tapi saya katakan, Tuhan, kalau Tuhan di dalam benak dan pikiran saya ada resep kue, berarti Engkau tahu bahwa aku memiliki potensi ya untuk tampil bersinar. Maksudnya Tuhan menyatakan kemuliaannya lewat potensi yang Tuhan taruh di dalam setiap orang percaya. Dan saya rasakan itu. Saya katakan, sekalipun saya tidak bisa buat kue, tapi saya katakan, yes Tuhan, saya akan lakukan. Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau praktek, karena saya nggak punya dana lebih untuk harus praktek. Saya bilang, saya hanya mengenalkan Engkau, dan saya tumpang tangan di tepung telur, bla bla bla. Saya bilang, Tuhan, Engkau menyertai saya, urapi tangan saya. Saya percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang saya buat, Tuhan buat berhasil. Bas, pada waktu selesai kue, saya langsung buat bukan satu kue, saya buat beberapa kue dan saya susun. Dan semua itu jadi dan tidak melempem dan segala macam. Bagus sekali. Kenapa? Bukan karena kuat gagah saya, ya. Tetapi Tuhan mau menunjukkan kepada saya, kalau kita mau bangkit dan bersinar, maksudnya menyatakan kepada banyak orang, Allah kita Allah yang luar biasa, maka Tuhan bekerja dengan luar biasa. Lewat perkara-perkara dahsyat yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan. Dan saya tidak pernah berpikir dan timbul di hati saya bahwa saya bisa buat kue. Dan pada waktu saya buat pertama kue, langsung lari. Saya bilang, perjalanan saya beruntung. Saya ingat itu saya naik motor, ya, mobil saya jual. Saya keliling, saya bilang, Tuhan, tunjukkan kemana saya harus melangkah. Dan hari pertama itu langsung habis 9 brownies. Nah, ini yang saya mau katakan di sini. Itulah awal di mana saya menjadi seorang penjual kue untuk membiayai anak-anak saya sekolah. Saya hanya pengangguran. Saya berhenti dari kerja, umur saya tidak mungkin lagi, tapi Tuhan menyatakan kemuliaannya. Makanya Tuhan katakan, jadilah terang, kemuliaan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Jadi kita gak perlu takut. Yang membuat kita menjadi takut karena kita meragukan kuasa Tuhan. Ini yang paling berbahaya. Makanya banyak orang di hari-hari ini mungkin menjadi letih, menjadi lesu. Karena mereka meragukan Tuhan. Bangsa Israel meragukan Tuhan karena apa? Trauma masa lalu, ya. Tantangan di depan terlalu banyak, tekanan yang membuat mereka meragukan kuasa Tuhan. Padahal mereka sudah melihat bagaimana Tuhan mengeluarkan mereka dari pembuangan, memimpin mereka kembali ke Yerusalem. Itu semua penyertaan Tuhan yang luar biasa. Tetapi kenapa mereka meragukan Tuhan? Karena apa? Yang dia lihat, apa yang mereka lihat, wow, gak mau mampu saya. Begitu banyak tantangan, begitu banyak orang-orang yang melawan, yang menghalangi tembok Yerusalem dibangun. Akhirnya mereka menjadi putus asa. Itu juga dengan kita anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat dengan mata kita, waduh gak mungkin ini. Saya mungkin ada yang sudah di PHK atau apa. Aduh, gimana lagi saya bisa cari pekerjaan. Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan. Bangkit jadi terang. Kedua, tampil bersinar. Bersinar berbicara tentang potensi yang Tuhan kembangkan, ya. Apalagi bersinar berbicara tentang karakteristik
yang dibangun hari lepas hari, ya. Kalau manusia roh kita bangun, identitas kita tahu bahwa kita adalah anak-anak terang, maka kita harus hidup seperti anak-anak terang. Itu yang paling penting. Jadi kesimpulan yang saya mau katakan di sini bahwa sebagai anak-anak Tuhan, dimanapun saudara dan saudari berada, yang mungkin hari-hari ini, ya, melihat situasi kondisi menjadi lemah, ingat, Tuhan memiliki kerinduan untuk mengalirkan semua yang Dia punya kepada kita. Dia ingin mengalirkan perkara-perkara besar yang tidak bisa kita pikirkan. Ada jalan keluar lepas jalan keluar yang tidak bisa kita pikirkan secara keterbatasan pikiran kita. Tapi Tuhan yang memberikan jalan keluar. Itu adalah kalau kita tampil bersinar, orang melihat, wow, siapa itu? Kok bisa ya? Di dalam penderitaan sekalipun, di dalam lembah kekelaman, dalam keadaan sakit, dia tidak mengeluh, ya. Dia malah bersaksi, dia bisa berdoa untuk orang-orang yang sakit sekalipun keadaannya dalam keadaan sakit. Ini yang saya mau katakan. Kalau kita tampil bersinar, kita menjadi saksi bagi banyak orang. Hidup kita harus menjadi satu kesaksian. Jadi dua hal ini kita pegang, ya. Kalau Tuhan katakan bangkit dan jadilah terang, itu adalah pesan profetik Tuhan untuk kita di dalam menghadapi masa depan yang sungguh secara manusia kita tidak tahu akan jadi apa. Tetapi sebagai anak-anak terang ada kepastian di depan. Amin. Sekalipun dunia mengatakan tidak menentu, tetapi anak Tuhan mengatakan, yes, Allahku Allah yang luar biasa. Dia akan menuntunku melewati banyak hal sehingga aku menjadi orang yang lebih dari pemenang. Aku menang dalam mengatasi segala sesuatu. Aku menang di dalam banyak hal yang aku boleh lewati karena Allah ada di pihakku. Terima kasih. Inilah firman, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini boleh memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Engkau sungguh luar biasa di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau memiliki kerinduan untuk hidup kami menjadi terang. Karena itu Tuhan, kalau Engkau ingin kami bangkit dan jadi terang, maka hidup kami akan bersinar dan banyak orang akan datang kepadamu karena melihat kehidupan kami, di mana kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan Tuhan seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau yang mengenal pergumulan mereka, Engkau mengetahui pada waktu mereka bangun, Engkau mengetahui pada waktu mereka tidur. Karena aku percaya apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun menjadi pergumulan mereka, apapun yang mereka lewati, secara manusia mereka tidak mampu, tetapi kasih karunia yang daripadamu akan memampukan seluruh jemaat-Mu untuk tetap berdiri tegak, boleh melihat bahwa terang Tuhan ada di dalam diri setiap jemaat Tuhan. Sehingga sungguh pada waktu kami menjadi jemaat yang menjadi terang, maka kami akan tampil bersinar sehingga kemuliaan Tuhan ada di dalam kehidupan kami orang percaya. Terima kasih Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang mengalami jalan buntu ada jalan keluar yang Engkau sediakan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang mengatasi langit dan bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari angkat tangan kita. Kita akan tutup ibadah kita. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Kami mau bangkit menjadi terang-Mu Bapa. Kami perlu Engkau. Kami butuh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri.
Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau. Oh Yesus, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Sentuhan tangan-Mu kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Biar vaksin cepat ditemukan, biar berjalan dengan lancar, diberi hikmat bagi para ahli, diberi hikmat untuk pemerintah yang ada. Setiap orang berniat jahat coba menjatuhkan pemerintah, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami memberkati pemerintah kami. Kami percaya Engkau yang pulihkan bangsa kami. Kami percaya orang-orang yang sakit Engkau sembuhkan. Mereka yang lemah diberi kekuatan. Mereka mengalami jalan buntu dibukakan jalan. Di dalam nama Yesus, angkat tanganmu, terima berkat daripada Allah Bapa. Biar damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai Yesus datang menjemput kita. Kita didapati setia dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua. Sejak bulan Maret tahun 2020 yang lalu, bahwa gereja di lockdown, tidak boleh ada ibadah. Dan sekarang akan dimulai pembukaan ibadah-ibadah. Dan kita harus waspada. Dalam era herd immunity ini, segala sesuatu harus memenuhi protokol kesehatan. Yakinkan setiap ruangan di dalam gedung gereja harus disterilkan. Sebelum ibadah dimulai, setidaknya 1 jam sebelum ibadah dimulai. Setiap peralatan di dalam gedung gereja pun harus disemprot antibakteri. Yakinkan bahwa setelah ibadah pun harus kembali disemprot disinfektan. Jemaat harus mengantri dengan social distancing ketika memasuki gedung gereja. Bagi jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, sebaiknya tidak beribadah terlebih dahulu dan sebaiknya beristirahat di rumah sampai kesehatan membaik kembali. Jarak untuk tempat duduk jemaat harus diatur sedemikian rupa dan memiliki jarak sekitar 1,5 meter satu dan yang lain. Hal yang sering terabaikan adalah mic dipakai oleh beberapa orang. Jadi yakinkan bahwa
setiap pergantian penggunaan mic ini harus disemprot ulang